Halo sahabat-sahabat TKTF, gimana kabar kalian nih? Pasti kalian semua baik-baik aja kan? Dan juga kalian pasti udah siap banget kan buat ikut ibadah TKTF minggu ini? Nah, tapi sebelum kita masuk ke ibadahnya, kakak mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih berpikir kayak, kenapa kita masih bisa bernafas? Kenapa kita masih bisa ceria dan tertawa bersama keluarga dan teman-teman lainnya? Kenapa kita masih bisa beraktivitas secara lancar setiap harinya? Pernah nggak sih kalian berpikir kayak begitu? Kalau kakak sih pernah ya, tapi hanya ada satu jawaban sahabat-sahabat, kenapa kita masih bisa tertawa, kenapa kita masih bisa bernafas, kenapa kita masih bisa beraktivitas secara lancar, itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ya sahabat. Nah, sama kayak cerita minggu ini, tapi sebelum kita masuk ceritanya, kakak mau ngasih pengumuman dulu nih. Pengumuman yang pertama, ibadah TKTF akan diadakan pada hari Minggu pukul 9.30 di YouTube channel TKTF Like. Pengumuman yang kedua, persembahan bisa diberikan secara tunai maupun melalui GoPay. Nah sahabat-sahabat, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ceritanya, mari kita bangkit berdiri dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo sahabat-sahabat. Halo, shalom sahabat TKTF yang di rumah dimanapun berada, apa kabarnya? luar biasa. Tetap semangat ya Kakak Arnold. Tetap semangat dong Kakak Elis, walaupun masih online. Betul, tapi tetap harus semangatnya seperti kita beribadah di gereja. Betul, antusias, bertepuk tangan ya Kakak Elis ya. Saat menyembah Tuhan juga kita dengan penuh hati yang menyembah ya Kakak Elis ya. Betul, karena Tuhan Yesus itu sudah sangat baik sama kita. Sangat baik Kakak Elis. Kita dikasih kesehatan, kita bisa Betul. beribadah pagi ini. Pakai bajunya udah pada rapi belum nih? Udah pada ganteng belum nih? Sudah. Udah pada cantik? Sudah. Wih, keren. Sudah pada mandi juga Kak ya? Iya dong. Sudah juga. Kalau begitu kita Siap untuk memuji nama Tuhan. Iya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dahulu. Yuk mari kita satu dalam doa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas menggunamu hari ini. Kami sebentar akan ibadah Tuhan Yesus, ibadah TKTF. Walaupun online Tuhan Yesus, tetapi kami mau tetap semangat, tetap antusias, tetap menyembah namamu Tuhan, agar namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ibadah hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya. Kita percaya Kakak Elis bahwa kita ini semuanya anak-anak istimewa. Karena kita ini anaknya Tuhan Yesus. Betul sekali. Aku istimewa. Yeay. Coba tepuk tangannya. Coba senggol kakak-kakaknya, mungkin adik-adiknya. Yuk mari kita semangat memuji nama Tuhan. Katakan, aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, Tapi apa adik-adik? tapi darah Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi ya, aku istimewa. Lebih semangat. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa Bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Katakan lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku.
Aku istimewa. Tangannya Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi dengan darah apa? Tapi darah Yesus. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata siapa adik-adik? Kata Yesus Kak Eli. Ku berharga. Siapa yang mengatakan? Alkitab Oh, mengatakan. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas. Dengan apa? Sahabat-sahabat? Tapi darah Yes. Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Adik-adik. Tapi darah Yesus. Haleluya. Tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, beri tepuk tangan dong. Kita istimewa karena dibeli dengan darah yang sangat mahal, darah Yesus. Betul Maka dari sekali. itu Tuhan Yesus itu cukup bagi kita semua. Cukup bagiku Kakak Eli. Cukup bagiku. Yes. Tetap berdiri. Berarti kita mau nyanyikan lagu apa nih? Cukup bagiku ya. Yes, kau cukup bagiku. Yes. Masih tepuk tangan sahabat-sahabat Tetap TKTM yang berdiri. ada di rumah. Saya bagi berdiri. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Katakan. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasamu tak tercurah atasku, kau cukup bagiku. Tuhan Yesus cukup banget ya bagi kita ya kakak ya. Cukup bagiku. Ya. Ku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga, kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasamu tak tercurah atasku, kau cukup bagiku.
cukup bagiku. Aku tak perlu apa dong? Oh, merasa ragu. Telah tercurah atasku, kau cukup bagiku. Punya tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Tuhan Yesus cukup bagi kita semua. Cukup banget Kakak Lebih daripada Elis. dunia ini, kita hanya perlu Tuhan Yesus. Betul, karena Tuhan Yesus itu sanggup menolong hidup kita loh Kakak Elis. Betul. Nanti ada salah satu coach kita yang akan membagikan firman Tuhan. Oh iya, padahal Tentang masih pengen puji Tuhan ya. pertolongan. Tapi kita sekarang mau dengan firman Tuhan dulu. Oke. Kalau gitu kita harus siapkan hati dan pikiran Oh iya, kita harus siapkan hati dan pikiran kita dulu ya, sahabat-sahabat TKTF. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kakak Elis? Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, Kakak Bagi Elis. Tuhan tidak ada yang mustahil asal kita bersama Tuhan karena Tuhan Yesus itu memang cukup bagi kita. Amin. Oke, ya kita siapkan hati kita. Mari sahabat-sahabat TKTF, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, Terima kasih. ku kuat saat kau bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan
maka semuanya tercukupi dalam hidup kami. Tuhan, segala-galanya dalam hati kami, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan tadi Tuhan. Kiranya semuanya itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur. Kami tetap bersuka cita karena kami punya Tuhan yang sangat teramat baik. Terima kasih ya Bapa. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan, kiranya Kau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu hidup di dalam hati kami, menjadi rema bagi kami, dan kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Aduh, sahabat TKTF, Kakak Juan pusing banget. Ini nih tugasnya susah banget, pelajarannya susah banget. Mana belajarnya harus online, cuma lihat HP atau lihat laptop atau lihat komputer. Gimana coba ini ngerjainnya? Pernah gak sih sahabat-sahabat TKTF di sini mengalami kesulitan yang sama kayak kakak? Atau sahabat-sahabat TKTF pernah mengalami kesulitan-kesulitan lain kayak kakak? Nih, sampai kakak tulis daftarnya. 1. Kemarin sahabat kakak pindah keluar kota. Kakak jadi sedih deh. Makan ke kantin sendiri, pulang sekolah sendiri. Sedih banget kan kalau sahabat kita pindah keluar kota. Terus ya adik-adik, yang kedua, dulu kakak punya hewan peliharaan. Dia hilang, kabur. Tiap hari kakak cari selama seminggu, enggak ketemu. Sedih banget. Terus ini nih, tugas sekolah. Banyak, susah, nggak ngerti. Oh iya, sama keadaan kayak sekarang ini, lagi pandemi. Semua orang sakit, kita ibadah di rumah, sekolah di rumah online. Sahabat-sahabat TKTF, gimana sih perasaannya kalau sedang mengalami hal-hal seperti itu? Pasti sedih ya. Pasti kita ngerasa sendiri dan pasti sulit banget. Gimana ya adik-adik ini ngerjainnya? Tapi sahabat TKTF bakal cari siapa sih kalau lagi mengalami hal-hal seperti itu atau berada dalam situasi seperti itu? Benar banget. Kita harus cari pertolongan Tuhan. Selain itu, kita juga bisa mencari pertolongan orang tua, kakak-kakak rohani, atau guru-guru sekolah minggu, bahkan pendeta atau hamba Tuhan. Nah, sahabat TKTF, Tuhan selalu siap dan akan menolong setiap kita ketika kita berada di dalam keadaan sulit ataupun ketika kita menghadapi masalah yang sangat besar. Dia akan menolong setiap kita, dia tahu, dan dia juga akan menyediakan semua yang kita butuhkan, asal kita mau berusaha dan tetap beriman. Nah adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan minggu ini. Sahabat TKTF, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Kakak ulangi ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Yuk adik-adik yang punya Alkitab dibuka ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Nah, di situ diceritakan bahwa pada saat itu ada seorang dari istri-istri para nabi yang sedang mengadu kepada Elisa. Dia adalah seorang janda adik-adik. Dia seorang janda karena suaminya sudah meninggal. Kasihan banget ya. Padahal suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan. Saat itu dia mengadu kepada Elisa. Katanya, kemarin ada yang datang ke rumah menagih utang. Dan kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, anaknya 2 orang akan diambil dan dijadikan budak adik-adik. Kesian banget ya, sedih banget gak sih? Mungkin kalau pada saat itu direka adegan, gini kali ya, penagih hutangnya tinggi, besar, gedor-gedor rumah. Woi keluar gitu ya. Woi keluar bayar hutangmu, kalau tidak kedua anakmu akan kuambil dan aku jadikan budak. Gitu kali ya, serem juga ya adik-adik. Makanya saat itu
janda itu sedang mengadu kepada Elisa. Lalu Elisa bilang, katanya, "Apa yang bisa kuperbuat bagimu? Apa yang kamu punya di rumah?" Adik-adik tahu gak? Janda itu cuma punya sebuah buli-buli berisi minyak. Aduh, kesian banget ya. Dia gak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Akhirnya Elisa menyuruh janda itu dan kedua anaknya untuk mengumpulkan semua bejana-bejana kosong yang bisa mereka dapatkan. Mereka disuruh mengumpulkan bejana-bejana kosong dan memintanya kepada tetangga-tetangganya. Elisa bilang, jangan minta cuma 1 atau 2. Minta yang banyak bejana kosong, katanya gitu. Buat apa ya adik-adik? Nah, kalau sudah mengumpulkan semua bejana-bejana kosongnya, janda dan kedua anaknya itu disuruh pulang ke rumah, masuk dan tutup pintunya katanya. Terus dia harus menuangkan minyak dari buli-buli yang dia punya ke dalam bejana kosong itu. Dan kalau satu bejana sudah penuh, dia disuruh mengangkatnya dan mengisi semua bejana-bejana yang kosong sampai penuh. Dan adik-adik, janda tersebut mengikuti setiap perintah yang Elisa kasih secara persis, plek ketiplek sama apa yang Elisa suruh diperbuat sama janda itu dan kedua anaknya. Janda itu dan kedua anaknya ngumpulin semua bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangganya. Dia minta ke tetangganya kali ya, ketok-ketok, "Bu, ada bejana kosong gak? Minta dong." Kayak gitu kali ya. Dia kumpulin semua. Dia masuk ke rumah. Dan janda itu mulai menuang minyak dari buli-bulinya ke dalam bejana kosong satu persatu. Ketika sudah penuh, janda itu menyuruh anaknya, "Angkat, ayo angkat, ganti bejananya." Diangkat, dituang lagi, sampai semua bejananya penuh. Janda tersebut bilang sama anaknya, "Mana bejananya, ada lagi nggak?" Bejananya sudah habis, sahabat TKTF. Anaknya bilang, "Udah nggak ada lagi bejananya." Dan minyak dalam buli-buli itu berhenti mengalir. Dan dia punya banyak bejana-bejana yang terisi penuh dengan minyak. Akhirnya janda itu pergi menemui Elisa lagi. Katanya, "Udah penuh nih semuanya." Katanya, "Udah penuh semuanya." Lalu Elisa menyuruh janda itu untuk pergi dan menjual minyaknya untuk janda itu dan kedua anaknya membayar hutang dan hidup dari lebihnya. Wah, keren banget ya Tuhan kita adik-adik. Janda itu hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Tapi Tuhan bisa mengadakan mujizat yang luar biasa untuk menolong janda dan kedua anaknya itu. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang sangat luar biasa yang mungkin kita tidak bisa memikirkannya jalannya gimana, caranya seperti apa. Sahabat TKTF, hari ini kita belajar 3 hal. 1, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan atau menghadapi situasi yang sulit, harus mencari pertolongan Tuhan. Setelah itu, kita bisa mencari pertolongan orang tua, kakak rohani, guru-guru sekolah minggu, pendeta, hamba-hamba Tuhan di gereja. Dan yang kedua, kita harus selalu beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan hal yang besar untuk menolong setiap kita. Yang ketiga, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga dengan pertolongan Tuhan. Karena bagian Tuhan yang pasti akan Tuhan lakukan adalah menolong setiap kita. Tapi ada juga bagian yang harus kita lakukan, yaitu mencari pertolongan Tuhan, berusaha dan juga beriman. Adik-adik, yuk buka Alkitabnya, kita mau hafalin 1 ayat, diambil dari Efesus 3 ayat 20. Sudah ketemu? Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kakak bacain ya sekali lagi. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk
kami boleh selalu mencari Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun Tuhan, terlebih ketika kami menghadapi kesulitan. Ajar kami Tuhan untuk selalu beriman, percaya kepada Tuhan, dan juga ajar kami untuk selalu berusaha dengan kekuatan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Nah sahabat-sahabat, kita tadi udah belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Juan. Nah, kakak mau nanya lagi nih, sahabat-sahabat, apa yang kalian dapat dari firman Tuhan minggu ini? Ya, betul banget. Semua jawaban sahabat-sahabat semuanya betul banget. Nah, jadi firman Tuhan minggu ini tuh mengajarkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita, Tuhanlah yang memberikan nafas kepada kita, dan otomatis hanya Tuhan yang bisa membereskan setiap masalah dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan yang akan selalu merangkul kita dimanapun, kapanpun, seperti apapun situasi kita pada hari ini maupun ke depannya. Jadi firman Tuhan minggu ini sekian dulu ya sahabat-sahabat. Sampai ketemu di TKTF Online Service minggu depan. Bye-bye.